Masuknya agama Islam di Indonesia. Perlu Anda ketahui bahwa agama Islam masuk dan berkembang di Indonesia dengan jalan damai dan tanpa kekerasan atau paksaan. Masuknya agama Islam di Indonesia sangat erat kaitannya dengan kegiatan pelayaran dan perdagangan pada masa lampau. Kalian ingat bahwa kegiatan pelayaran dan perdagangan di perairan Nusantara telah berlangsung sejak awal tahun Masehi. Pada waktu itu banyak pedagang dari India dan Cina yang mengadakan hubungan dagang dengan pedagang-pedagang Indonesia. Kegiatan pelayaran dan perdagangan ini semakin hari semakin berkembang ramai. Selanjutnya pada sekitar abad ke-7 dan 8, pedagang-pedagang Islam dari Timur Tengah banyak yang datang berlayar ke Selat Malaka hingga ke perairan Nusantara kita. Pada masa itu di Indonesia telah berdiri kerajaan terkenal bernama Sriwijaya. Karena Sriwijaya ketika itu merupakan bandar terbesar, tempat singgah dan bongkar muat barang-barang dagangan yang dibawa para pedagang dari kepulauan Nusantara maupun dari luar. Maka kemungkinan besar termasuk para pedagang dari Timur Tengah yang singgah pula di Sriwijaya. Oleh sebab itu para pedagang Islam yang telah mengenal Sriwijaya menyebutkan Sriwijaya dengan istilah Zabaga atau Sabai. Berkembangnya hubungan perdagangan antara pedagang-pedagang Islam dengan pedagang-pedagang Indonesia membawa pengaruh masuknya agama Islam ke Indonesia. Pada umumnya para pedagang Islam sambil berdagang mereka memperkenalkan atau mengajarkan pula agama Islam kepada pedagang maupun penduduk setempat. Melalui hubungan dagang inilah penduduk Indonesia mengenal ajaran agama Islam untuk selanjutnya secara sadar mereka memeluk agama Islam. Sekitar abad ke-11 Islam telah sampai pula di Pulau Jawa. Keterangan ini diperoleh berdasarkan bukti ditemukan sebuah batu nisan dekam yang bertuliskan huruf Arab. Batu nisan yang berangka tahun 1082 ditemukan di lereng dekat Gresik. Tulisan pada batu nisan ini memuat keterangan tentang wafatnya seorang wanita bernama Fatimah binti Maimun. Keterangan lain tentang berkembangnya agama Islam di Indonesia bersumber dari catatan perjalanan seorang yang bernama Marco Polo. 1992, dia adalah seorang musafir dari Venesia, Italia. Dalam perjalanan menuju Tiongkok, Cina yang ditempuh melalui laut, Marco Polo singgah di Aceh Utara. Dari persinggahannya itu ia menceritakan bahwa di Perlak banyak penduduk yang beragama Islam dan banyak pula pedagang dari Gujarat, India, yang bergiat menyiarkan agama Islam. Berdasarkan keterangan tersebut di atas, jelas bahwa selain pedagang-pedagang dari Gujarat, India, yang aktif menyiarkan agama Islam di Kepulauan Nusantara, perlu diketahui bahwa pedagang-pedagang Gujarat sejak abad ke-10 telah menganut Islam. Agama-agama Islam mula-mula berkembang di kota-kota dagang atau di sekitar bandar tempat persinggahan pada pedagang Islam. Daerah yang mula-mula menjadi daerah Islam adalah Perlak dan Samudra Pasai. Kemudian meluas ke Pulau Jawa seperti Gresik, Tuban, Demak, Cirebon, dan Banten. Seharusnya ke pulau lainnya, Maluku, Sulawesi, Kalimantan, dan sebagainya. Kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Berkembangnya agama Islam secara cepat dan meluas di Indonesia, terutama di daerah pesisir karena adanya kontak dagang antara pedagang Islam dengan pedagang Indonesia. Para pedagang Islam dari Gujarat dalam menyiarkan agama Islam dengan cara bijaksana dan tanpa paksaan atau kekerasan, sehingga banyak pedagang maupun penduduk Indonesia pada masa lampau yang tertarik kepada Islam. Selain itu, ajaran Islam tidak mengenal kasta. Makin kuatnya pengaruh Islam di kalangan penduduk mendorong tumbuhnya kerajaan-kerajaan Islam di Kepulauan Nusantara. Kerajaan-kerajaan Islam terkenal di Indonesia pada masa lampau dapat dijelaskan di bawah ini.
Kerajaan Islam Samudra Pasai, Kerajaan Islam Demak, Kerajaan Islam Pajang, Kerajaan Islam Mataram, Kerajaan Islam Cirebon, Kerajaan Islam Banten, Kerajaan Islam Ternate dan Tidore, Kerajaan Islam Makassar.